Gini Pak, unit pengumpul zakat ini khususnya didasarkan pada peraturan Perbasnas nomor 2 tahun 2016, yaitu tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Baik Mas, kita bicara masalah kerja ini tidak bisa terlepas daripada landasan hukum. Sebenarnya tentang pengelolaan zakat itu landasan hukumnya banyak sekali, tapi saya nyampaikan di sini singkat hanya 4 saja karena yang berkaitan langsung dengan apa yang dimaksud dengan unit pengumpul zakat, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seperti yang tadi kami singgung bahwa 12 tahun sebelum tahun 2011 sebenarnya sudah ada undang-undang tentangnya sama, yaitu pengelolaan zakat, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Loh, kenapa kok muncul lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011? Karena dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi sehingga nanti disempurnakan. Ada beberapa perbedaan yang prinsip antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Ya, yang pertama, kalau di dalam undang-undang yang lama itu tidak diatur tentang koordinasi pengumpulan dan sebagainya, itu diatur. Yang pertama itu. Yang kedua, masyarakat, ini undang-undang yang lama ya, masyarakat itu diberi kewenangan untuk membentuk lembaga amil zakat. Seluruh masyarakat diberi kewenangan, ya. Tetapi di dalam undang-undang yang baru untuk membentukkan lembaga amil zakat itu hanya diberikan kesempatan kepada ormas. Oleh karena itu Badan Negara itu di sini di samping UPZ dan Basnas itu ada Lazismu dan Lazisnu. Mereka dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Hukum, ya, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ada keputusan Kemenkumham, ya. Mereka sudah berbentuk badan hukum. Jadi ada Lazismu maupun Lazisnu. Jadi lembaga yang resmi setelah terbit undang-undang ini yaitu hanya ada Lazis, ya, baik Lazismu maupun Lazisnu, Las, ya, sebagai mengganti Las pada periode yang lama, kemudian Basnas dan UPZ. Di luar itu, ketika ada lembaga yang berani memungut, ini menjadi ilegal dan itu bisa dipermasalahkan secara hukum. Kemudian undang-undang Republik ini dilaksanakan dengan PP nomor salah itu Mas, PP nomor 14, ya, bukan 19. PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Kemudian ada perbedaan lagi yang punya prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ini ada beberapa tingkatan pengelolaan zakat, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Dulu Bapak ingat ya, zaman dulu itu ada Basnas tingkat kecamatan. Tetapi dengan adanya undang-undang yang baru ini, untuk yang di tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa, itu hanya dibentuk setingkat dengan unit pengumpul zakat. Itu ya, legalisasinya sama. Kemudian Impres nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi pengumpulan zakat. Sebenarnya tujuannya bukan di beberapa lembaga, tetapi di kementerian, lembaga, kemudian perusahaan nasional dan sebagainya, perusahaan negara dan sebagainya. Kemudian lembaga sektor dan seterusnya. Kemudian khusus lagi yang berkaitan dengan masalah pembentukan unit pengumpul zakat ini adalah Perbasnas nomor 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Next Mas. Pada waktu Ibu hadirin saya hormati, saya ingin menginformasikan tentang beberapa hal yang sangat penting. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 itu pasalnya terjadi 47 pasal, tapi kalau kita kupas semuanya itu waktunya nggak cukup. Saya ingin menyampaikan beberapa pasal yang sangat erat dan perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai, ya. Yaitu di sini. Pertama, ini kaitannya dengan perintah dan larangan. Hanya cermati, mohon untuk cermati pasal 25. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Ya. Tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 pengertian zakat di sini bukan hanya zakat ansih,
ya, tetapi termasuk infak, sedekah, DSKL, dana sosial keagamaan lain. Jadi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu baik zakat, infak, sedekah termasuk DSKL. Tapi di sini di dalam pasal itu zakat disebutkan zakat karena apa? Harus diberikan sesuai dengan syariat Islam. Yaitu apa? Fikih zakat itu kalau uang berasal dari zakat, ya, itu harus didistribusikan, ditasarufkan menjadi 8 asnaf. Ya, kalau infak sedekah itu boleh untuk masalah umum, tidak hanya 8, tapi misalnya untuk pembangunan misalnya sebagainya. Masalah umum itu diambilkan dari uang infak dan sedekah atau DSKL, dana sosial keagamaan. Ini nanti kita cermati. Sebab pelanggaran terhadap pasal itu ada sanksinya pidana itu. Kemudian pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, ya, menjaminkan, menghibahkan, menjual atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada di dalam pengelolaannya. Nah, ini khususnya pasal-pasal perintah dan larangan ini sebagian besar diperuntukkan untuk para hamil atau pengurus atau pengelola, ya, pengelola. Sehingga ini memang kita harus betul-betul hati-hati, karena yang namanya menjadi amil atau pengurus Basnas itu harus betul-betul amanah, ya, amanah. Amanah itu bisa dipercaya, jangan sampai berani duit zakat kok diseliwarakan kemana-mana dahulu. Itu sudah sumpah itu. Di samping pelanggaran pidana juga termasuk pelanggaran terhadap hukum Allah yang nanti sanksinya akan di akhirat. Kemudian pasal 38, ya, pasal 38. Oh, ini yang operatornya lagi. Beli ini mas, beli. Ya. Tengah itu tengah. Nah, oke. Jadi para bapak dan ibu yang saya hormati, pasal-pasal perintah dan larangan ini sebenarnya tidak banyak. Hanya terdiri dari 5 pasal, ya, pasal 25, pasal 237, 38. Nah, 38-nya begini. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil. Amil itu ya pengurus, ya, pengurus. Selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan atau bergunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang ini, ya. Kalau bapak dan ibu mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari siswa, ya, tanpa adanya izin pejabat yang berwenang atau tanpa dibentuk UPZ, ini terkena ancaman pidana, ya. Nah, bentuknya izin itu apa? Yaitu ditetapkan dengan SK Ketua Basnas sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat provinsi atau bahasa provinsi bisa membentuk UPZ. Di tingkat kabupaten bisa membentuk UPZ tingkat kabupaten dengan SK Ketua Basnas. Itu sudah berbentuk legal, ya, sudah legal. Tapi kalau belum berbentuk surat keputusan tentang pendirian juri pengumpul zakat, itu masih dianggap ilegal. Pasal 39, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi kalau sudah dikumpulkan kok diungkap dewek, tidak didiskusikan sesuai dengan syariat Islam, itu terkena ancaman pidana. Nah, ini. Kemudian pasal 40. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 37, tadi pasal 37 dilarang memiliki, menggadaikan dan sebagainya, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi pasal-pasal yang betul-betul harus kita waspadai. Sehingga insya Allah kalau bapak ibu sekalian ini sudah menyetorkan, tetapi ada yang belum bentuk UPZ, nanti tolong segera diusulkan. Nanti itu di dalam surat yang baru dibagikan, ya. belum. Oh, belum, ya. Nanti kita bagikan. Oh, ya, nanti itu ada surat dari Ketua Basnas, ya, yang intinya
bagi yang belum membentuk segera dibentuk. Kita udah ada formatnya, cukup mengusulkan formulir, tinggal mengisi. Isinya awal jabatan UPJ itu adalah penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu singkat. Atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurutku mau siswanya kayak bawa gurunya kayak komeng 5 orang yang masuk dalam kepengurusan, ya sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya jangan nanti pengurusan sektor, pengurus basnas, sekitar hanya 23 UPZ setingkat kecamatan tapi pengurusan sektor, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Para bapak dan ibu hadirin saya hormati, jadi kalau kita bicara masalah amil, ya amil pengurus basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional ini sebenarnya merupakan lembaga pemerintah non struktural, ya yang bersifat mandiri. Jadi di dalam undang-undang itu tadi disebutkan di dalam undang-undang pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 itu bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah non struktural, ya yang bersifat mandiri. Kalau jaringan pusat itu langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Nah, ini kalau jaringan pusat itu setara dengan adanya KPU, ya, kemudian KPK, BNPB, ya, kemudian Komnas HAM, itu setingkat masuk Badan Amil Zakat Nasional. Sesuai dengan tingkatannya provinsi juga sama. Di kabupaten juga sama, jadi ini menjadi unsur pemerintah, ya, lembaga pemerintah non struktural. Oleh itu kami di sini ya matur di hadapan para bapak ibu memakai bupati. Sehingga nanti kemarin juga melalui pengurus penyuluh, ya, melalui penyuluh juga kita bagikan surat bupati kepada seluruh kepala desa untuk segera membentuk unit pengumpul zakat. Ya, jadi ini beberapa pasal kaitannya dengan masalah ketentuan pidana atau perintah dan larangan. Kemudian pasal nomor 1 mas, pasal 41. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi sudah mengumpulkan kok tidak segera didistribusikan atau didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya. Ini diancam dengan pidana kurungan 1 tahun paling lama atau denda 50 juta rupiah. Kemudian, nah ini mengomentari pelanggaran-pelanggaran yang ada di atas tadi. Yang pertama, bagi pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 ini merupakan kejahatan, dikategorikan dengan kejahatan, ya. Tapi pelanggaran terhadap pasal 41 itu tadi, ya, melanggar pasal 38 ini, pelanggaran ini disebut pelanggaran, tindak pidana ini disebut pelanggaran, bukan kejahatan. Jadi kategorinya ada 2, ada yang kategori kejahatan itu pasti ancamannya di atas ancamannya minimal 5 tahun. Tapi kalau yang ancaman kurungan ini masih dikategorikan pelanggaran. Walaupun itu pelanggaran, kita berupaya untuk kita hindarkan, ya kan, itu larangan, ya. Lanjut mas. Nah, ini kita mulai bicara masalah OPZ-nya, nih. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Ini next mas, lanjut. Nah, unit pengumpul zakat ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jadi para bapak dan ibu mungkin selaku penasehat di lingkungan masing-masing yang tadi struktur organisasinya kan pertama penasehat. Penasehat ini nanti dijabat oleh pimpinan organisasi. Kalau di sekolah ya kepala sekolah. Tapi yang menjadi ketuanya siapa yang ditunjuk? Ya, siapa yang ditunjuk oleh kepala sekolah itu menjadi ketua, dibantu oleh sekretaris, bendahara dan pembantu umum atau tadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga. Itu nanti di dalam surat itu juga ada lampirannya, kemudian tidak mengusulkan, ya, siapa yang tepat untuk menjadi pengurus zakat di lingkungan lembaga penjaringan, kemudian diberikan pengantar oleh kepala sekolah, kemudian dikirimkan dari sini. Insya Allah kita akan segera menetapkan SK Ketua Basnas dan pembentukan UPZ di sekolah masing-masing.
Insya Allah kalau sudah dibentuk itu insya Allah penyidikan sudah legal, tidak ada yang bisa digugat, tidak ada yang akan bisa mengganggu-gugat. Penyidikan umum dan sebagainya, asal karena kita itu UPZ yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, maka disetorkan 100%. Cuma ada dua jenis kategori. Yang pertama hanya diberikan kewenangan atau melaksanakan mandat untuk mengumpulkan dan disetorkan 100%. Tetapi ada UPZ yang diberi kewenangan untuk menjadi melaksanakan tugas pembantuan, yaitu mereka itu diberi kewenangan untuk mentasarufkan sampai mengumpulkan, mentasarufkan dan mendaya gunaan, tetapi paling banyak atau setinggi-tingginya 70% dari dana yang dikumpulkan. Dan di Badan Negara itu baru satu yang dibentuk dengan SK Basnas yang memiliki kewenangan untuk ditasarufkan langsung, yaitu UPZ Kantor Kementerian Agama. Sedangkan lainnya UPZ ini sama seperti UPZ yang lain, yaitu hanya diberikan mandat untuk mengumpulkan anggaran. Tetapi nanti haknya juga sama, bisa mengusulkan calon usaha dan sebagainya, memperoleh dana amil dan sebagainya. Lanjut Mas. Nah, tupoksi secara umum itu pertama mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan SKL, ya. Kemudian penyetoran termasuk adalah pelaporan. Kewajiban UPZ adalah menyetorkan dan melaporkan. Kemudian koordinasi, pemetaan muzaki, pemetaan mustahik dan pendampingan. Lanjut Mas. Nah, ini hakikatnya ya, hakikat tugas UPZ yaitu membantu Basnas melakukan pengumpulan zakat, ya. Kemudian dia diperlukan UPZ dalam masalah ini tadi kami jelaskan tugas pembantuan yaitu hanya ada satu, yaitu UPZ dan Kementerian Agama. Lanjut Mas. Nah, ini fungsi UPZ. Di samping tadi pengumpulan ya, juga ada sosialisasi dan edukasi zakat. Kemudian pendataan dan layanan muzaki. Jadi otomatis di sekolah-sekolah itu kan sudah kelihatan ya, orang siapa saja yang sudah nisab ya pemberian zakat itu terdata orangnya, personilnya sudah pasti, ya kan? Kemudian penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan. Jadi kalau UPZ menang karena mereka diberi kewenangan untuk mentasarufkan, dia wajib untuk menyusun RKAT, rencana kerja anggaran tahunan. Dan itu juga harus disahkan oleh Basnas ya. Sebelum disahkan sudah mendapat pengesahan dari Basnas, baru bisa diaplikasikan. Kemudian penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan, perizinan dan penggunaan zakat. Ini itu khusus berlaku bagi yang teman-teman tugas pembantuan. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan masalah Impres nomor 3 tadi tahun 2014 ya. Optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga dan sebagainya. Ini ada kementerian, lembaga, kemudian SKPD. Ini khususnya dari zakat pegawai, ya. Zakat pegawai itu kalau Basnas itu memang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat-zakat daripada para pegawai negeri. Di sana disebut sebagai zakat profesi. Kemudian di SKL, kurban dan wakaf ini khususnya dari masyarakat juga masuknya. Nah, perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir yang kami hormati bahwa pembagian atau pengumpulan zakat itu ada dua kategori. Yang satu di jalan neraca, ya, neraca on balance, yang di jalan neraca itu zakat yang dikumpulkan dan disetorkan ke Basnas, ya, itu namanya di jalan neraca. Tahun ini kita diberi target 14 miliar. Tetapi yang di luar neraca yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui masjid itu targetnya luar biasa. Targetnya berapa? 185 miliar. Wah, luar biasa itu. Makanya memang laporan dari UPZ masjid, musola dan sebagainya itu dibutuhkan, ya. Tetapi sampai saat ini memang masih perlu kita perjuangkan agar dipercayakan agar laporannya rutin. Tapi memang masih kita lihat bahwa mereka itu mengadakan laporan paling ya kita setahun sekali. Agar pas zakat fitrah, ya, pas barang puasa pengumpulan zakat itu zakat fitrah dikumpulkan. Tetapi sebenarnya pembentukan UPZ ini untuk mengumpulkan zakat setiap saat, ya. Bagi orang-orang PNS yang sudah pensiun karena tidak dijangkau oleh
membayar zakat melalui UPZ, dan UPZ masjid musola ini tidak diminta untuk setor, tapi kewajibannya adalah melaporkan. Mereka punya kewenangan 100% mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya gunakan zakat. Jadi dari masyarakat atau petani yang panen-panen dikumpulkan itu UPZ tidak punya kewenangan. Tetapi kewajibannya adalah melaporkan ke Basnas, termasuk UPZ Lazismu dan Lazisnu ini punya kewajiban untuk melaporkan pengelolaan zakat. Ini bunyi pasal daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian perusahaan BUMN, BUMD, ya, zakat karyawan, zakat usaha, badan usaha, CSR, dana sosial, berencana, DSKR, kurban, wakaf dan lain-lain. Dana sosial keagamaan lainnya itu terdiri korban, wakaf, atau mungkin ada denda di pengadilan agama, kiwat, ya misalnya, itu masuknya DSKL itu, DSKL. Kemudian di luar masjid, bimbingan rohani Islam, zakat masyarakat desa, dana kepedulian sosial, berencana, DSKL, korban dan wakaf. Ini lingkup kewenangan pemungutan. Lanjut Mas. Kepengurusan PZ, ya, ini tadi sudah kami sampaikan untuk UPZ, SKPD, BUMN, lembaga 5 orang ini tadi. Tetapi pengertian 5 orang ini yang transfer. Kalau dirasa masih membutuhkan tambahan, ya silahkan ditetapkan, diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting efektif, ya, efektif. Jadi kadang-kadang ada prinsip efisien, efektif efisien ya. Jadi ramping struktur dan kaya fungsi, miskin struktur kaya fungsi itu ya, strukturnya jangan terlalu banyak orangnya tapi memiliki fungsi yang banyak. Kalau setingkat desa kok pengurusannya sampai 25 orang itu dinamanya tidak efektif gitu ya. Kemudian UPZ kecamatan 5 orang atau lebih, itu sesuai dengan kebutuhan tadi. Sekurangnya terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris, bendahara dan pembantu. Jadi sekali lagi pimpinan lembaga, kepala sekolah, ya, itu menjadi penasehat, sedangkan ketuanya silakan ditunjuk siapa. Kalau ternyata yang ditunjuk itu jabatan tertentu, bukan beragama Islam, ya tunjuk yang beragama Islam, karena itu syaratnya harus beragama Islam, ya, beragama Islam. Katanya Islam masih kuat kok. Tadi udah sarapan dari Mas. Mas, ya Mas.